Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Pernah dengar aturan 50-30 dalam mengatur keuangan? Ini adalah strategi simpel yang bisa membantu kamu mengatur keuangan pribadi dengan mudah dan efektif. Intinya di sini adalah kamu membagi pendapatan bulananmu ke dalam tiga pos utama. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Dengan menerapkan aturan ini, kamu bisa memastikan kebutuhanmu terpenuhi, punya dana darurat, dan investasi untuk masa depan, serta tetap bisa menikmati hidup dengan memenuhi keinginanmu. Di video kali ini kita akan membahas tuntas gimana caranya menerapkan aturan 50-30-20 dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan pokok dan keinginan, menentukan tujuan keuangan, sampai tips dan trik agar bisa konsisten menjalankannya. Yuk simak video ini sampai habis dan mulai kelola keuanganmu dengan lebih baik lagi. Pertama kita bahas dulu aturan penerapan 50-30-20. Aturan pembagian 50-30-20 adalah strategi sederhana dalam mengelola keuangan yang bisa membantu kita mengalokasikan pendapatan bulanan dengan lebih efektif. Prinsipnya sangat mudah, yaitu dengan membagi pendapatanmu ke dalam tiga pos pengeluaran utama. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Dengan menerapkan aturan ini, kamu bisa memastikan bahwa kebutuhan dasarmu terpenuhi, kamu memiliki alokasi dana untuk kesenangan dan hiburan, serta kamu tetap bisa menyisihkan pendapatan untuk berinvestasi masa depan. Penerapan aturan 50-30-20 dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Misalnya dengan gaji UMR Jogja sebesar 2.300.000 sekitar itu, maka alokasi dana per bulannya adalah sebagai berikut. Pertama, kebutuhan pokok 50%, 1.150.000. Dana ini dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran penting seperti makan, tempat tinggal, kos atau cicilan rumah, transportasi, tagihan listrik dan air, serta kebutuhan pokok lainnya. Kemudian selanjutnya yang 30% keinginan pribadi, 690.000. Dana ini bisa digunakan untuk memenuhi keinginan pribadi seperti hiburan, belanja, hobi, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Kemudian tabungan dan investasi sebesar 20%, 460.000. Dana ini wajib disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan, misalnya di reksadana, emas, saham, atau instrumen investasi lainnya. Dengan menerapkan aturan 50-30-20 ini, kamu bisa mengelola keuangan dengan lebih baik, memastikan semua kebutuhan terpenuhi, dan mewujudkan tujuan-tujuan keuanganmu di masa depan. Kemudian yang tidak kalah penting, sisihkan dana darurat minimal 6 bulan. Pengeluaran bulanan. Dana darurat adalah fondasi penting dalam perencanaan keuangan yang sehat. Ibarat payung di musim hujan, dana darurat akan melindungi kita dari resiko finansial yang tak terduga. Kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, atau kerusakan properti yang membutuhkan perbaikan besar adalah contoh situasi darurat yang bisa menguras tabungan kita dalam sekejap. Oleh karena itu, memiliki dana darurat minimal 6 bulan pengeluaran bulanan sangatlah penting agar kita bisa survive dan tetap tenang menghadapi keadaan mendesak yang mungkin bisa tiba-tiba terjadi. Bayangkan jika kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan, di PHK, dan tidak memiliki penghasilan lainnya. Dengan adanya dana darurat, kamu bisa menutupi kebutuhan sehari-hari seperti makan, transportasi, dan tagihan bulanan lainnya. Sementara bisa mencari pekerjaan baru yang lebih layak lagi. Atau jika kamu atau keluargamu mengalami sakit yang membutuhkan perawatan medis, dana darurat bisa digunakan untuk membayar biaya rumah sakit dan pengobatan tanpa harus berhutang atau menjual aset berharga yang kita punya. Intinya di sini adalah dana darurat memberikan rasa aman dan memungkinkan kita untuk bisa fokus pada pemulihan atau mencari solusi tanpa dibebani kecemasan keuangan. Mulailah menyisihkan sebagian pendapatanmu untuk secara teratur untuk bisa membangun dana darurat. Simpan dana darurat di instrumen yang mudah dicairkan, seperti tabungan. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, kamu akan lebih siap menghadapi ujian dan tantangan kehidupan yang tak terduga. Kesimpulannya di sini adalah, itulah pentingnya mengatur keuangan dan memiliki rencana yang matang dalam mengatur keuangan bulanan. Dengan memiliki kemampuan mengatur keuangan yang baik, kamu bisa lebih bijak dalam menggunakan uangmu, termasuk saat gajian tiba atau ketika menghadapi godaan diskon menggiurkan di Tokopedia atau Shopee. Ingat, kepuasan berbelanja hanya sementara, sedangkan kebebasan finansial akan memberikan ketenangan dan kemudahan kebahagiaan jangka panjang. Yuk kita mulai atur keuanganmu dari sekarang. Gunakan metode yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya aturan 50-30-20 atau metode lainnya yang cocok dengan kamu.
Dengan disiplin dan konsisten, kamu bisa mencapai tujuan-tujuan keuanganmu dan mewujudkan mimpi-mimpimu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kamu menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan tips dan informasi menarik lainnya seputar keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.